Baru setahun sejak peluncuran proyek balon udara generasi baru. Dalam waktu tersebut, proyek ini telah menempuh perjalanan dari ide hingga penerbangan perdana dan produksi. Lebih dari 7.000 orang dari berbagai negara sudah mendukung proyek ini, dan dana memungkinkan basis rekayasa, memulai produksi, serta memasuki pasar nyata. Dua balon udara pertama yang terbang adalah Nova 01, laboratorium terbang ringkas bervolume 130 meter kubik. Balon ini replika dinamis presisi dari model masa depan Nova 2 berkapasitas 2.000 meter kubik, digunakan menguji aerodinamika, sistem kendali, serta perangkat lunak pesawat. Skema pengendalian telah melewati uji lapangan dan kini sudah mendukung 3 mode, manual, jarak jauh, dan berbasis cloud. Pengendalian dapat dilakukan dengan remote control biasa, dari kantor, bahkan melalui tablet. Secara bersamaan, perakitan pesawat udara volume 190 meter kubik juga telah dimulai. Pesawat ini dibangun berdasarkan pengalaman dari Nova 01, namun dengan aerodinamika ditingkatkan, 4 baling-baling utama, dan ekor baru. Untuk perangkat ini sudah ada penawaran komersial pertama, termasuk untuk iklan, pemantauan, dan komunikasi. Dirigible Nova 2 dengan volume 2.000 meter kubik saat ini sedang dalam tahap produksi aktif. Gambar teknis gondola telah selesai, dan saat ini sedang dilakukan pembuatan maket. Semua komponen utama, transmisi putar hingga ekor pesawat, dirancang tim internal. Bersamaan, sedang dikembangkan unit tenaga turbin gas buatan sendiri 300 kW. Unit ini hemat energi, tidak berisik, dan mampu beroperasi dengan berbagai bahan bakar, gas hingga diesel dan batu bara cair. Unit ini dikembangkan sebagai sumber energi universal untuk platform udara dan memasuki tahap produksi komponen terpisah. Persiapan produksi cangkang sedang dilakukan. Material dibeli, peralatan dibayar di muka, dan lokasi produksi ditentukan. Cangkang pertama direncanakan di las musim gugur ini. Peluncuran produksi ini memungkinkan dimulainya produksi massal balon udara kecil dalam waktu singkat dan menghasilkan keuntungan pertama, bahkan mungkin tahun ini. Paralel, model berikutnya juga dirancang. Perangkat volume 8.000 dan 35.000 meter kubik. Pemodelan struktur sedang dilakukan, termasuk badan keras yang terbuat dari komponen karbon, serta pengembangan skema pengangkatan hibrida yang memungkinkan untuk mengurangi ketergantungan pada balas dan meningkatkan kapasitas muatan. Pada musim gugur, proyek ini akan dipresentasikan di pameran Dirgantara Internasional Dubai Airshow 2025, berdampingan dengan stand perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Semua yang dideklarasikan di awal perjalanan dalam setahun telah menjadi kenyataan, dan ini baru permulaan. Semua ini berkat para investor kami, yang dengan mendukung kami, telah menjadi pemilik sah atas sebagian bisnis yang sedang dibangun, di mana produk dan teknologinya sudah memiliki permintaan besar di pasar. Teman-teman, halo semuanya. Kami kembali mengadakan webinar rutin yang kami selenggarakan 2 kali seminggu bersama Fyodor, dan kami kembali mengudara. Setiap 2 minggu, salam semuanya. Ya, dan hari ini kami akan kembali membagikan kepada Anda berita-berita terbaru, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kami belakangan ini, dan kita akan kembali membahas tentang balon udara. Itulah rencana kami. Ya, bagi yang menonton sejak awal pastinya sudah melihat video tadi. Hari ini adalah hari yang sangat tepat, karena tepat setahun yang lalu kami berdiri dengan bangga di atas panggung di Pusat Keuangan Internasional di Moskow, tepatnya di tepi sungai, dan mengumumkan peluncuran proyek kami, yaitu pra-peluncuran. Bagi yang belum menonton video ini, silakan putar ulang ke awal dan tonton kembali videonya. Di sana ada ringkasan singkat dan padat tentang apa saja yang telah terjadi selama setahun penuh ini. Sebenarnya, Aeronova sendiri belum berusia genap setahun. Aeronova mulai terbentuk, kami kira-kira memperkirakan sekitar bulan Oktober tahun lalu, pada dasarnya saat kami mulai menempati kantor baru kami dan benar-benar mulai bekerja secara efektif. Namun untuk proyeknya sendiri, ya sudah setahun. Dengan ini, saya ucapkan selamat kepada kalian semua, tentu saja. Kami dapat merangkum secara singkat apa yang telah kami lakukan tahun ini dan secara umum selama 2 minggu terakhir. Hasilnya akan dirangkum dalam video ini. Apa yang telah kita lakukan dalam 2 minggu ini, saya rasa akan kita bahas secara mendalam. Rencananya juga akan kita sampaikan. Baiklah, saya kira kita akan mulai dengan ini. Ayo there. Jadi, sampaikan kabar manis paling menarik dan sangat penting yang tampaknya akhirnya kami konfirmasi secara resmi. Kemarin Anda pergi ke lapangan terbang, melihat yang baru, ceritakan secara lebih rinci, secara umum teman-teman sekalian, mereka yang sudah lama mengikuti perkembangan ini. Kalian tahu bagi yang sudah lama mengikuti maupun yang baru, kami memang sudah lama mencari lapangan terbang untuk dibeli dan sepertinya kami sudah menemukannya. Hari ini kami menerima dokumen terakhir. Berdasarkan dokumen tersebut, semuanya sudah beres. Lapangan terbang ini sangat kami butuhkan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengoperasian alat transportasi udara. Kami harus memiliki tempat untuk melakukan uji terbang, pengujian, dan sebagainya.
banyak yang tahu bahwa dulu kami sering terbang di Novinky, sekarang kami secara teratur terbang di Voskresensk, dan tentu saja kami harus berbagi langit yang luas dengan mereka yang juga terbang di lapangan terbang itu, membayar sewa hanggar dan sebagainya. Itu bagus, sebuah solusi sementara yang cukup berhasil. Terbangnya juga sangat menyenangkan, tapi sekarang kami harus terbang lebih sering, dan lebih sering. Itu yang pertama dan paling utama. Dan yang kedua, kami belum menemukan tempat yang luas dan mudah disewa yang bisa didapatkan dengan mudah seperti menjentikan jari untuk dirijabil berikutnya, Nova 2. Dan bangunan itu perlu didirikan baik secara sementara maupun permanen. Saat ini masih dalam tahap keputusan dan tentu saja sebaiknya bangunan itu didirikan di atas tanah milik sendiri, di atas tanah proyek agar bisa dikapitalisasi dan supaya proyek ini memiliki sesuatu yang bersifat material milik sendiri, ya, itu sudah sewajarnya. Itulah sebabnya kami mencari bandara dan akhirnya menemukan bandara. Meskipun tugasnya tidak mudah, meskipun sebenarnya ada cukup banyak bandara, kamu sendiri pernah menunjukkan peta itu? Ya, mencari, bagi yang tertarik, ketik di Google atau Yandex peta bandara Rusia, dan tautan pertama yang muncul akan menampilkan peta semua bandara yang masih beroperasi. Kalian bisa mengklik bandara-bandara tersebut, melihat deskripsi landasan pacu, tentu saja juga koordinat lokasinya, frekuensi radio yang digunakan, siapa kepala pengatur penerbangan, siapa administratornya di sana. Ini adalah informasi yang sepenuhnya terbuka, tentu saja hanya untuk bandara sipil. Nah, salah satu bandara yang tertera di peta itu sebentar lagi akan menjadi milik kita semua tentunya. Pada bulan Agustus ini, semua hal ini seharusnya sudah terlaksana sepenuhnya. Saat ini kami sedang dalam tahap yang cukup menarik, di mana kami mulai berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah setempat-tempat bandara itu berada, serta dengan berbagai instansi terkait yang memang perlu diajak bekerja sama secara erat. Secara umum kami sedang mengatur semua proses ini dan sepertinya kita juga bisa mengucapkan selamat atas penemuan ini. Kita bisa mengucapkan selamat atas penemuan ini, tapi untuk pembelian kita akan merayakannya setelah benar-benar membeli, setelah menandatangani kontrak dan melakukan pembayaran pertama. Pembayaran akan dilakukan secara cicilan. Alhamdulillah kami sudah sepakat, karena tidak mungkin membayar seluruh jumlah sekaligus. Sekarang rasanya pas sekali kalau mengutip ucapan Medvedev tentang tapi tetaplah bertahan, tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan sangat baik. Kami juga sedang bersiap untuk memulai produksi cangkang, dan dengan produksi cangkang ini kami akan membuat cangkangnya, perakitan Nova 2, dan perakitan Nova 2 ini nantinya akan dilakukan di aerodrom milik kami sendiri. Ini keren sekali menurut saya pribadi, dan secara garis besar baru hari ini informasi ini menjadi lebih solid, dan hari ini proyek tersebut telah berusia 1 tahun penuh. Cukup simbolis, bukan? Ya. Dan jika Anda ingat, mungkin Anda bisa berbagi beberapa karakteristik, beberapa lapangan terbang, mungkin berapa hektar lahan di sana, fasilitas apa saja yang sudah dibangun, apalagi yang perlu kami lakukan jika kami bisa berbagi informasi tersebut sekarang. Ya, ada sebuah hanggar kecil yang tersedia di sana yang dirancang khusus untuk menampung Nova 01 dan pesawatnya, bahkan kedua pesawat tersebut akan muat dengan nyaman di dalamnya. Ya, jelas sekali, di sana ada landasan pacu yang panjang, satu terbuat dari beton yang kokoh dan satu lagi dari tanah. Lalu ada juga beberapa bangunan-bangunan penunjang, seperti rumah kecil dan garasi yang mirip sekali dengan gudang penyimpanan, ya, untuk traktor. Di sana ada traktor karena seluruh lapangan harus terus-menerus dipotong dan dirawat agar tidak ditumbuhi rumput liar. Panjang landasan udara itu sendiri sekitar, lebih dari 1 kilometer. Lebarnya sedikit kurang dari 1 kilometer. Pada dasarnya, lapangan terbang itu semua jalur memanjang, jalur terletak di suatu tempat di hutan, bisa lepas landas dan mendarat dari sana pakai pesawat, silakan, tapi kita tidak perlu pakai pesawat, kita akan punya lingkaran. Tempat lepas landas di mana balon udara akan berputar di sekitar tiang tambat yang rendah dan besar, jadi yang kita butuhkan bukanlah landasan pacu, melainkan sebaiknya sebuah lapangan, idealnya berbentuk persegi. Kurang lebih untuk bentuk seperti itu kami mencari dan menemukan aerodrom ini. Saya bilang panjangnya sedikit lebih dari 1 kilometer, lebarnya kurang dari 1 kilometer. Jadi bentuknya seperti persegi panjang, berbentuk oval, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa.
tanahnya rata, semuanya benar-benar sempurna, terletak di tempat yang indah. Saya rasa kalian semua pasti akan ke sana. Kita akan sering menyaksikan bagaimana mereka terbang, merayakan lepas landas setiap mesin baru. Kita akan mengadakan berbagai acara penting di sana, termasuk konferensi dan berbagai pertemuan lainnya. Apa saja di sana berbagai pertemuan, ya ulang tahun dan lain-lain. Sejauh pemahaman saya, ada cukup banyak ruang di sana. Jadi selain satu hanggar yang ada di sana, yang akan menampung Novayano 1 dan sebuah pesawat, apakah mungkin untuk membangun satu lagi di dekatnya? Perlu. Kita harus mulai bulan Agustus. Kesepakatannya akan terjadi dan disarankan untuk mulai bulan Agustus karena meskipun ini struktur sementara bersyarat, saya menyebutnya pneumopiling. Di bawah pneumopiling kita masih perlu menyiapkan bantalan, mengisi kompor, dan mengalirkan listrik ke sana. Secara umum ada banyak sekali kegiatan usaha yang berbeda-beda dan semuanya harus disesuaikan dengan kerangka produksi yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu maupun biaya, serta dengan hal-hal penting lainnya. Daftarnya tentu saja bersaing untuk menempati posisi teratas dalam hal pembayaran. Generator, mesin. Mesin-mesinnya sudah dibayar setengah, sekarang akan segera dikirimkan, dan setengah sisanya harus segera dibayar penuh. Sebagian besar mesin sudah dibayar uang muka. Secara keseluruhan pekerjaannya memang banyak sekali dan semuanya harus mulai dikerjakan sekarang di bulan ini juga. Dan jika semua berjalan dengan lancar, semuanya seharusnya bisa selesai satu persatu. Ketika kerangka utama sudah siap, tempatnya juga harus sudah siap agar kami bisa melakukan pengecekan menyeluruh, menerima secara internal melalui kontrol kualitasnya, dan kami akan mulai merakit balon udara di sana dengan seksama. Ngomong-ngomong, teman-teman sekalian, seiring dengan semakin meningkatnya peluang dan juga pengeluaran yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan Aeronova, perusahaan Solar Group, mulai tanggal 4 Agustus telah meluncurkan serangkaian promosi yang menarik untuk mendorong tambahan arus investasi yang lebih besar. Saya sarankan semua orang untuk masuk ke akun pribadi di bagian promosi. Di sana dijelaskan secara detail. Saya hanya akan membahasnya secara singkat. Promosi pertama ini berlaku untuk semua investor dari kedua proyek. Promosinya adalah Anda akan mendapatkan diskon 10% untuk setiap investasi $100 di salah satu proyek. Penting untuk diketahui bahwa jumlah pembayaran harus minimal $100 atau lebih dan untuk setiap $100 Anda akan mendapatkan diskon 10%. Dan promosi kedua, ini untuk semua mitra, yaitu lomba besar. Lomba ini berlangsung dari 4 Agustus hingga 4 November, jadi akan berlangsung selama 3 bulan penuh. Di sini, perusahaan akan memberikan hadiah uang tunai yang menarik jika Anda berhasil meningkatkan status mitra Anda, atau jika status mitra di lini pertama mitra Anda juga meningkat secara signifikan. Untuk informasi lebih detail, Anda bisa melihat semuanya di akun pribadi Anda pada bagian promosi. Jadi silakan bergabung, pastikan untuk ikut serta dan mari kita dorong, bisa dibilang arus masuk orang baru dan investasi yang saat ini sangat kita butuhkan. Baik, saya harap semuanya sudah saya sampaikan di sini. Tentang lomba mitra, saat ini kita sekarang akan segera memulai lomba mitra di aerodrom. Ya, kita juga akan membahas hal itu, tetapi mari kita bahas juga topik penting ini sekarang. Besok untuk pertama kalinya, seperti yang sudah kalian lihat di video terbaru, sebenarnya sudah ada beberapa kelompok kecil yang datang, tapi itu sifatnya spontan, tidak terencana dan sebagainya. Besok, kelompok pertama yang terdiri dari para investor yang sudah terorganisir dan orang-orang yang peduli akan datang ke Voskresensk. Kami akan mengadakan penerbangan publik, memperkenalkan teknologi secara langsung. Ini adalah tontonan yang sangat menarik. Tentu saja kami ingin berbagi pengalaman ini dengan semua orang, terutama saat balon udara terbang. Kami akan membawa orang-orang dalam beberapa kelompok. Kami mulai hari Jumat. Saya rasa semua yang berminat pasti akan... Saya sendiri belum tahu jadwal pastinya kapan itu akan berlangsung, tapi rencananya setiap hari Jumat. Namun sekali lagi semuanya sangat tergantung pada cuaca. Ya tentu saja, tapi sepertinya setiap hari Jumat. Jadi carilah informasinya. Semoga ada di grup atau chat tentang cara mendaftar, ikut melihatnya. Ketahuilah, mulai besok semuanya dimulai. Kami berencana berangkat besok. Kami pasti akan membuat laporan dan dokumentasi yang lengkap. Semua peserta yang datang ke sana pasti akan berbagi kesan dan emosi pertama mereka yang mendalam.
Jika ada di antara kalian yang sekarang sedang mengikuti webinar dan besok akan berangkat, tulis di komentar "Saya berangkat" supaya kita tahu siapa saja yang beruntung besok akan menjadi yang pertama menyaksikan semuanya. Atau tulis saja "Saya mau", agar kami bisa memahami seberapa sering perlu mengadakan acara seperti ini. Ya, mari kita bicarakan lagi tentang beberapa hal menarik apa saja yang telah terjadi selama 2 minggu terakhir ini. Selama 1 minggu penuh, tepatnya selama 5 hari kerja, semua insinyur kami telah mengikuti pelatihan program T-Flex yang komprehensif. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail apa sebenarnya program tersebut, mengapa perlu pengetahuan yang mendalam tentangnya, dan kenapa pelatihan ini dilakukan sekarang? Dirigible pertama yang sedang dikembangkan di sini pada dasarnya seperti laboratorium terbang, semacam prototipe eksperimental, maket, dan sebagainya yang digunakan untuk menguji solusi dengan cepat. Mana yang lebih baik, mana yang kurang baik, ada hal baru, apakah berhasil atau tidak. Jadi ini adalah proses evolusi yang berlangsung dengan sangat cepat. Itu bisa dilakukan dan kami mengaturnya secara parsial, bisa dibilang seperti sebuah house yang sangat terorganisir dan lengkap. Ada yang bekerja secara khusus di Solid, ada yang di Kompas, ada yang di NX, Catia, pokoknya macam-macam semuanya ada dan tersedia dengan sangat lengkap. Berbagai macam blender juga. Dan juga di aplikasi 3D Max, jadi pokoknya di segala macam software desain grafis dan pemodelan 3D. Tapi untuk membuat peralatan produksi massal dan sertifikasinya nanti, tentu saja memang bisa saja semuanya dilakukan secara asal-asalan dan tidak sesuai standar atau bahkan sembarangan dan sebagainya. Dan hal itu memang sedang dipraktikkan di negara kita sekarang karena semua orang paham akibat softwarenya buatan luar negeri dan perusahaan-perusahaan asing sudah pergi, ada yang buatan Rusia, ada yang campur-campur. Secara umum, perusahaan-perusahaan ini sudah bekerja sejak lama dan prosesnya bersifat bisa dibilang evolusioner secara bertahap, mulai dari Kuhlmann yang awal, lalu ke AutoCAD pertama, kemudian ke pusat Siemens, dan sekarang sedang beralih ke yang baru-baru ini. Jadi, kita yang berada di tahap awal ini bisa memulai proses pembuatan perangkat produksi massal secara digital dalam satu lingkungan terpadu yang komprehensif. Membuatnya dengan benar. Ya, dan sebenarnya ada berbagai macam standar nasional Rusia atau yang dikenal sebagai GOST yang secara khusus mengatur proses pembuatan peralatan penerbangan serta peralatan luar angkasa, sipil, militer, dan sebagainya, dan kamu bisa mengikuti semua GOST itu bahkan saat membuatnya di atas kertas karena di sana ada prosedur dan urutan tertentu secara garis besar. Sejak awal mula proyek ini, R&D, penelitian dan pengembangan eksperimental, harus benar-benar dimulai dengan cara yang tepat. Artinya harus ada surat perintah resmi yang jelas. Misalnya, memerintahkan untuk memberikan usulan yang komprehensif, menyusun kerangka acuan kerja, TOR, yang terperinci, memulai proses R&D, dan semuanya harus dilakukan secara bertahap dan sistematis. Tentu saja semuanya juga harus didokumentasikan dengan benar dan inilah keunggulan T-Flex yang telah mengintegrasikan semua proses ini dalam perangkat lunaknya, mulai dari standar-standar seperti GOST untuk pembuatan R&D, pengembangan eksperimental, hingga peluncuran produksi massal, hingga ke sistem CAD ini di mana kamu cukup melakukan pemodelan solid atau membuat gambar 2D. Meskipun gambar 2D sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi karena dari model solid, sistem secara otomatis mengonversi sesuai standar ESKD. Setelah itu ada perhitungan, lalu pembuatan kartu proses teknologi, dan kemudian post-processing untuk program mesin CNC. Dan semua itu kami lakukan bersama dengan CRM, di mana seluruh struktur organisasi perusahaan, semua tugas dan rencana ada di dalamnya. Kontrol yang bertanggung jawab. Tentu saja akses penyimpanan seluruh arsitektur produk, jadi seluruh siklus perusahaan sebisa mungkin terintegrasi dalam satu perangkat lunak, dan perangkat lunak ini tidak hanya nyaman, tapi juga dibuat sesuai dengan standar seperti Go, ST, ESKD, dan lain-lain. Jadi, bisa dibilang ini seperti daftar periksa. Jika kamu bekerja dengan perangkat lunak ini, secara keseluruhan kamu sudah melakukan 99% hal dengan benar. Jadi ini juga semacam sistem CRM, ya. Termasuk juga sistem CRM.
Bahkan, ini bisa dianggap seperti panduan yang sangat komprehensif pada dasarnya. Daripada semua orang, meskipun banyak yang sudah tahu, membaca, dan sebagainya, harus mencari informasi secara terpisah. Tapi secara umum ketika kamu bekerja di lingkungan terpadu seperti ini, semuanya jadi jauh lebih mudah. Dan ya, saat ini sedang ada pelatihan. Pelatihannya dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama ini melibatkan sistem SHADE, CAM, dan KE. Ini mencakup pemodelan, perhitungan, pembuatan arsitektur produk, rakitan, dan versinya. Selama beberapa bulan, para insinyur kami telah mempelajari T-Flex secara mandiri dengan cermat. Jadi kami menempatkan ya, ada semacam arsiparis market elektronik yang sangat penting, yaitu orang yang secara khusus menerima semua gambar dan data teknis dari berbagai program desain yang berbeda. Nah, dia memang sudah pasti bekerja secara eksklusif di T-Flex dan membuat rakitan utama yang kompleks dan terperinci di T-Flex. Ada juga yang mulai ya perlahan-lahan beralih ke hal yang lain. Secara kasar ke perancangan solid di T-Flex, ada yang ke beberapa perhitungan dan sebagainya. Saya akan bicara dengan bahasa yang sederhana, semua sudah mencoba-coba, mengalami berbagai hal, ada yang paham, ada yang tidak, semua sudah mendapatkan pengalaman tertentu. Dan sekarang kami dengan cepat mengulang materi dasar, sekali lagi menutup hal-hal yang belum dipahami. Nah, di situ fungsi-fungsi yang sama bisa dilakukan di mana letak tombolnya atau manual seperti cara lama, memutar-mutar sendiri, menggambar, sebagainya sudah dilewati. Pengenalan perakitan juga sangat penting, baik berdasarkan versi dan sebagainya, dan siklus pembelajaran ini. Sekarang mereka belajar selama seminggu, lalu setelah beberapa bulan mereka akan menerapkan semua pengetahuan itu. Dan pada akhir tahun ini kami harus mencapai berfungsinya secara penuh seluruh PLM ini beserta dengan CRM dan juga sistem-sistem pendukung lainnya. Saat ini sistem CRM kami masih berupa rencana awal yang sedang dikembangkan di Kaiten, namun semua data dan fungsionalitas penting akan segera dipindahkan ke sana dan hal itu memang benar-benar sangat diperlukan untuk operasional kami ke depan. Tadi saya sudah menyebutkan tentang sertifikasi, bahwa perangkat dengan ukuran mulai dari Novo 8 secara otomatis akan disertifikasi berdasarkan tipe dan modelnya, dan bisa dibilang untuk memulai proses R&D ini secara resmi, kami memang berniat melakukannya melalui T-Flex, sebuah platform yang kami yakini akan sangat membantu dalam pengembangan produk kami ke depannya. Ketika sistem itu sudah diterapkan di tempat kami dan semua proses berjalan secara digital. Menariknya, ini mungkin bukan yang pertama, tapi ini pasti akan menjadi proyek R&D dirigen pertama yang dimulai di ruang digital, 100%. Ngomong-ngomong, sejauh yang saya tahu, ini adalah platform yang berasal dari Rusia. Ya, ada universitas bernama Stankin, para lulusan dari Stankin yang membuatnya. Platform ini sudah ada sejak lama, kira-kira bersamaan dengan kemunculan AutoCAD. Namun platform ini berevolusi dengan caranya sendiri. Begitu juga AutoCAD berevolusi dengan caranya sendiri. T-Flex memiliki parametrisasi yang sangat keren. Ini adalah fitur yang sangat praktis di mana semua ukuran bisa kamu hubungkan melalui rumus, jadi kamu tidak perlu membangun ulang seluruh rakitan secara manual. Kamu hanya perlu mengubah salah satu ukuran, tekan tombol hitung ulang, dan semuanya akan diperbarui secara otomatis, sangat praktis. Dulu mereka bersaing secara ketat di bidang ini, mereka punya parametrisasi yang paling terkuat ketika yang lain baru saja mulai mengadopsinya. Tapi sekarang mereka sudah sepenuhnya beralih ke manajemen perusahaan. Hal ini sangat praktis sekali. Selain itu, seperti yang saya pahami, platform ini juga memungkinkan untuk mengamankan sirkulasi dokumen antar karyawan. Ya, mengatur dan juga mengamankan tentu saja. Saya rasa kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sangat penting. Kita cukup aktif melakukan kunjungan, saya tahu, untuk pelatihan di lapangan terbang yang telah ditentukan. Kita juga terbang dengan balon udara Nova 01 yang canggih. Apa saja perubahan signifikan, kabar terbaru yang relevan, atau uji coba yang telah dilakukan di sana? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan pengujian yang komprehensif? Apakah kita sudah melakukan proses sandar yang diperlukan? Ya, proses sandar memang sudah dilakukan, meskipun semuanya masih dilakukan secara manual sepenuhnya. Di sana ada konstruksi kunci sandar yang sangat penting, itu juga sepenuhnya merupakan hasil pengembangan sendiri yang inovatif.
Tentu saja, semuanya benar-benar merupakan hasil pengembangan sendiri yang telah melalui berbagai tahapan. Pernah muncul dilema yang cukup signifikan, atau bagaimana sebaiknya menyebutnya, sebuah diskusi yang mendalam. Pernah muncul beberapa diskusi mengenai apakah mungkin atau tidak untuk mendaratkan balon udara di titik sandar yang rendah. Karena biasanya balon udara itu ditangkap dengan tangan atau ada mesin bergerak, intinya yang memberikan sedikit lebih banyak kebebasan sehingga balon udara bisa diarahkan ke sana. Namun tetap saja pada akhirnya ada orang yang mengatur dan menyambungkannya secara manual. Nah, di sini hanya ada semacam tonggak kecil. Jadi telah diciptakan beberapa mekanisme dan untuk saat ini kami memilih yang menurut kami paling berhasil. Mekanismenya adalah dengan menggunakan rel pengarah tertentu. Di sini jaraknya cukup besar dan tonggaknya kecil. Bahkan jika tonggak kecil ini bergerak ke sini mengikuti rel pengarah, ia akan sampai ke kunci dan mengait. Intinya balon udara harus tentu saja memahami dari sisi mana pilot atau autopilot berada, dari mana arah angin bertiup, lalu menghadap ke arah angin atau melawan angin. Setelah mendarat, balon udara harus sedikit bergerak maju dan benar-benar mengait pada tonggak tersebut. Di sana, Anda bisa mendarat hampir secara vertikal, tetapi tetap saja balon udara atau mekanismenya harus sedikit didorong ke depan. Intinya harus dilakukan proses pengaitannya. Untuk saat ini, kami secara perlahan menggerakkan balon udara itu sendiri ke depan, dan itu memang sungguh luar biasa. Percobaan pertama kami gagal total, tapi pada percobaan kedua yang dilakukan dengan penuh hati-hati, tentu saja dengan kendali manual yang presisi, kami berhasil dengan sangat tenang mengaitkan balon udara ke tonggak itu, bahkan tanpa perlu menggunakan rel pengarah sama sekali. Jadi awalnya memang ada mekanisme kecil di sana, sekitar 15 cm, semacam rel pengarah kecil seperti ini. Di sini langsung ada pengaitnya dan ya, ini sekali lagi adalah replika skala dari apa yang nantinya akan dipasang di Nova 2. Dan di sini juga seharusnya ada antena, ya, kira-kira sebesar ini, dengan bentangan seperti ini untuk meniru apa yang akan ada di Nova 2. Nah, tanpa antena ini, hanya dengan mekanisme kecil ini, pertama kali dia berjalan, lalu langsung hop, balikan baling-baling ke belakang, mundur, kemudian ekor sedikit membelok, baling-baling ke depan, dan langsung menempel. Dalam mode otomatis, saya rasa dia akan melakukan semuanya dengan lebih presisi lagi. Sekarang kita baru saja sampai pada bagian otomatis ini. Banyak sekali hal menarik yang ditemukan, baik di perangkat lunak, di perbatasan antara perangkat lunak dan perangkat keras, maupun pada perangkat keras itu sendiri. Baru-baru ini ada lagi satu artefak yang muncul. Kami memiliki pemutus jalur utama daya yang memasok daya ke mesin utama, ekor pesawat, dan perangkat kemudi ekor. Di sana baterainya terpisah secara fungsional. Satu diarahkan untuk semua itu, sedangkan yang satu lagi memasok daya listrik ke komputer dan sistem VJS yang secara khusus mengatur kipas dan berbagai perangkat lainnya. Nah, ketika relay pemutus mematikan daya utama lalu menyalakannya kembali pada saat penyalaan awal, rangkaian-rangkaian ini sama sekali tidak terhubung satu sama lain, sehingga tidak ada aliran daya. Jadi, yang untuk komputer itu yang sekunder 48 volt, sedangkan yang 24 volt yang lebih kuat itu bisa dibilang sebagai sistem kelistrikan utama, keduanya sama sekali tidak terhubung. Tapi ketika pemutus pada 48 volt aktif, menyala, flight controller kita berhenti berinteraksi dengan komputer, artefak yang sangat menarik. Jelas sekali kemungkinan besar ada lonjakan arus listrik atau sesuatu yang perlu diisolasi dan sebagainya. Itu adalah pikiran pertama yang terlintas di kepala saya. Tapi kemarin sepertinya sudah ditemukan penyebabnya, sudah dipahami dengan baik, dan memang banyak sekali hal-hal kecil seperti ini yang terus bermunculan. Untuk itulah Novo 01 diciptakan untuk dapat mendeteksi artefak. Maksud saya, ketika kita menekan tombol dan dia akan berlabuh, setelah kita memperbaiki semua hal-hal kecil ini dan berhenti mengkhawatirkan setiap detailnya, kemungkinan besar itu akan segera terjadi dalam waktu dekat. Karena semuanya sudah berfungsi jelas, tapi tetap saja selama pengecekan selalu muncul hal-hal kecil. Kami terus memperbaikinya, mengatasinya, dan menyelesaikannya. Minggu depan setidaknya saya berharap kita akan menekan tombol dan dia akan otomatis ke menentukan titik melalui kamera video. Kita hanya akan berdiri seperti ini, dan dia sendiri yang akan menangkap dan menahannya.
itu akan menjadi semacam kemenangan. Ya, itu akan menjadi bisa dibilang penyelesaian siklus uji coba pertama secara bersyarat. Ya, selanjutnya adalah siklus kedua yang jauh lebih besar dan juga jauh lebih menarik, tapi itu akan saya ceritakan nanti. Ini adalah sesuatu yang sangat saya nantikan. Ngomong-ngomong, saya suka dengan solusi bahwa simpul tambat kita tidak terletak di bagian hidung balon udara itu sendiri, melainkan di gondola sehingga mengurangi radius perputarannya. Jadi dengan begitu kita menghemat tempat. Ya, untungnya di Rusia tempatnya luas. Solusi seperti ini memang terasa pas. Selain itu, jika balon udara ditambatkan di hidung dan berputar untuk balon udara tipe kaku yang tidak terlalu besar, di mana kamu bisa langsung keluar melalui hidung balon udara, itu masih memungkinkan. Tapi kalau ukurannya lebih kecil, di mana gondolanya terpisah, maka gondola yang berputar ini akan lebih sulit dikejar, apalagi jika kamu harus memuat atau membongkar barang sendiri. Tentu saja akan lebih mudah jika balon udara ditambatkan pada gondola ketika gondola berada di tempatnya. Ya, gondola memang bisa berputar dan sebagainya, tapi saat proses muat bongkar, balon udara bisa diposisikan tetap. Selain itu, angin juga tidak selalu berhembus ke segala arah, dan perangkat kemudi di ekor bisa membantu menstabilkannya dengan cukup baik. Secara keseluruhan, semuanya jadi jauh lebih sederhana dan nyaman. Selain itu, ada juga platform khusus, saya melihatnya. Kebetulan hari itu saya tidak ada, tapi saya melihat bahwa mereka membuat platform khusus untuk Roda pendaratan. Ya, ini semacam tiruan dari apa yang nantinya juga akan dibuat untuk Nova 2. Sepertinya saya sudah pernah menceritakan ini di webinar sebelumnya, atau setidaknya seharusnya sudah. Saya pernah menceritakan bahwa karena ia menempel pada titik tambat bawah, sementara balon udara itu sendiri berada di atas dan ada hembusan angin samping, maka di sini tercipta tuas yang cukup besar, dan balon udara itu akan miring secara alami sehingga menekan salah satu rodanya. beban roda pendaratan. Ya, karena roda pendaratan hanya memiliki 2 roda, dan inilah beban maksimum yang terjadi pada perhitungan maksimal. Secara umum, hingga kecepatan angin 15 meter per detik, kita masih bisa menambatkan di titik tambat bawah pada balon udara kecil, khususnya seperti Nova 2. Dengan balon udara yang lebih besar, sedikit lebih mudah. Gondola mereka lebih dekat ke hidung karena distribusi massa, sehingga proses menambatkan menjadi lebih mudah. Secara umum, pada Nova 2 dengan hembusan angin samping seperti itu, beban pada satu roda bisa mencapai 1 ton. Jika tanahnya biasa saja, rodanya bisa saja benar-benar tenggelam. Seiring waktu, ya bisa 1, 2, 3 jam seperti itu. Ditambah lagi dengan kelembapan tanahnya menjadi basah. Ya, jadi memang harus membuat alas yang kokoh di bawah roda. Tidak perlu terlalu besar, di Nova 2 rodanya sekitar 4 meter seperti pondasi pita yang kuat, atau bisa juga menggunakan lembaran logam yang tebal. Intinya di Nova 2 seperti itu caranya, jadi itulah sebabnya di Nova Nu 1 kami juga melakukannya dengan cara yang serupa. Bisa dibilang inilah landasan pacu kami yang diperlukan untuk balon udara, hanya itu saja, sebuah area kecil. Area ini menjadi tempat untuk proses docking dan manuver, kamu tetap saja, meskipun tergantung dari tiang tambatannya, misalnya ketika tiang tambatan itu besar dan tinggi, demi alasan keamanan sesuai semua standar, balon udara harus dijauhkan cukup jauh. Jika angin bertiup, saat lepas landas kamu bisa merusak selubungnya. Dan titik tambatannya, dari situ kamu tidak perlu pergi jauh, kamu cukup melepaskan diri, dan selesai. Kamu bisa naik secara vertikal, jadi ya, omong-omong aku sebelumnya tidak terpikir soal ini, bisa juga disebut sebagai landasan lepas landas dan mendarat, karena kamu tidak perlu terbang menjauh darinya. Sebenarnya hal seperti itu belum pernah terjadi jika kita percaya pada para ahli, seperti yang dikatakan oleh ahli balon udara Mushkevich, belum ada satupun balon udara yang mendarat atau lepas landas dari titik tambatan rendah seperti ini, di mana semuanya terasa begitu mudah dan sederhana. Entah mengapa, semua orang selalu mencoba untuk menciptakan berbagai kerumitan yang luar biasa, mekanisme-mekanisme yang sangat canggih, perangkat tambahan yang inovatif untuk mekanisasi, otomatisasi, bahkan hampir seperti di rel-rel, selalu saja ada sesuatu yang benar-benar baru dan juga rumit sekali. Ya, memang mereka menciptakannya saja. Ternyata bisa juga. Selain itu, uji coba penerbangan juga terus-menerus dilakukan secara ekstensif. Data-data penting dikumpulkan untuk proses pelatihan yang lebih mendalam. Itu benar sekali. Sebenarnya semua algoritma sudah ditulis dengan baik dan datanya sudah terkumpul dengan lengkap. Yang utama yang sudah dimasukkan di sana. Ya, semuanya sudah sangat jelas dan gamblang.
Sekarang, terkait dengan penerbangan luar angkasa, yang sedang dikembangkan secara aktif adalah algoritma dan logika yang canggih untuk pengoperasian di sekitar bumi secara otomatis penuh dan mandiri, memastikan efisiensi dan keamanan yang optimal. Secara garis besar, ada operator jarak jauh, dia membuka tablet, melihat bahwa balon udara itu berada di suatu tempat di peta, secara kasar di suatu lokasi, dan di mana saja dia bisa berada sebenarnya. Dalam kondisi apa dia bisa berada? Apakah dia berlabuh di titik bawah, di titik hidung, atau pada perangkat tambahan tertentu, atau berada di hanggar, dan dari setiap peristiwa ini berkembang skenario selanjutnya apa yang akan terjadi. Dan sekarang skenario-skenario ini sedang dibentuk dan dikembangkan, baik dari sudut pandang logis yang mendalam, hanya dengan rantai logika yang jelas, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam urutan peristiwa ini. Begitu juga dengan versi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, perangkat tambahan penting apa saja yang harus dimiliki oleh balon udara agar interaksi yang kompleks ini dapat berlangsung sepenuhnya secara otomatis dan efisien. Inilah yang disebut sebagai tahap kedua pengujian atau tahap kedua dari proses pengembangan yang krusial ini. Nah, itulah yang telah kami rencanakan untuk waktu dekat, tujuan dan tugas yang telah kami susun. Saat ini, semuanya masih berjalan dalam mode yang bisa dibilang setengah manual. Dan untuk mencapai otomatisasi penuh yang benar-benar komprehensif, tentu saja semua itu akan diwujudkan secara maksimal di Nova 2. Namun, hingga pada tahap tertentu, saya rasa di Nova Solutions itu akan kami kembangkan. Kami juga sempat menyebutkan bahwa dalam waktu dekat kami berencana untuk membuat aerole. Bagaimana perkembangan tahapannya saat ini? hari ini kebetulan sekali ada perjalanan dinas lokal yang sangat penting ke tempat produksi cangkang, semuanya berjalan dengan sangat baik, semuanya terlihat keren, cangkangnya sedang dibuat dengan teliti, sedang diproses secara cermat. Yang pertama memang sudah dipasang di Nova 01, dan yang ini sekarang sedang diproses dengan arus frekuensi tinggi yang stabil, di bawah pengawasan langsung dan ketat dari pembuatnya yang ahli. Jadi, kami pergi, Dmitri Sergeyevich Khmel, melakukan inspeksi menyeluruh, membawa semua dokumen yang diperlukan, semuanya berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perancang juga hadir secara langsung di pabrik, memantau dengan cermat apakah semuanya berjalan sesuai dengan gambar teknis, rancangan awal, persyaratan teknis yang ketat, dan berbagai spesifikasi lainnya. Dari sisi ini, semua proses telah dilakukan dengan baik, sistem kendali telah dirakit dengan presisi, dan semua material yang dibutuhkan telah dibeli dan disiapkan. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan dapat melihat beberapa langkah-langkah awal yang signifikan dalam proses merakit pesawat terbang kita? Ya, tidak, saya pikir begitu, tetapi tentu saja kita akan melihatnya dan rekaman akan segera muncul dan video dan secara umum pemirsa yang budiman, para peserta proyek yang terhormat dan berharga semuanya, para hadirin yang budiman dan seluruh penonton setia. Saya sangat memahami bahwa saat ini Anda memiliki sedikit sekali informasi yang mendalam tentang apa itu sebenarnya pesawat terbang, apa bedanya dengan benda-benda yang bukan pesawat terbang, seperti apa bentuk fisiknya, mengapa ia dibuat dan diciptakan, dan apa sebenarnya fungsi utamanya itu. Banyak sekali pertanyaan yang bermunculan dan tentu saja sudah saatnya kita membuka topik khusus dalam konten mengenai balon udara ini, membuat sebuah video dan mungkin juga menulis sebuah artikel yang menjelaskan secara rinci mengapa kita memilih untuk bergerak ke arah ini. Jika ada di antara Anda yang memiliki ide-ide penyutradaraan yang cemerlang dan kemampuan luar biasa dalam menulis skenario yang menarik, kami sangat menantikan dan menyambut baik ide-ide kreatif Anda tentang bagaimana kami bisa secara efektif masuk ke dalam cabang konten yang sangat menarik ini, yaitu tentang dunia pesawat terbang yang luas dan kompleks. Namun, secara keseluruhan kami sudah siap ya, basis baik dari sisi desain maupun produksi sudah terbentuk, ada yang bisa kami tunjukkan dan ceritakan, dan dengan bantuan Anda atau tanpa, sebentar lagi kami akan tunjukkan dan ceritakan. Kita mulai secara umum. Di mana saja kita bisa secara praktis menggunakan atau melihat pesawat udara ini dalam berbagai kesempatan? Apakah dalam waktu dekat akan dipersiapkan untuk suatu perjalanan penting atau mungkin untuk sebuah demonstrasi publik yang menarik perhatian? Kamu sedang mengarah ke apa ini? Ke bulan November ke Dubai. Ya, apakah kita memang berencana untuk membawanya ke sana atau tidak? Tidak, 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 tidak. Jadi mengenai pameran yang akan diselenggarakan di Dubai, pertama-tama kita pasti akan pergi. Tentu saja kita pasti akan pergi ke sana. Itu sudah pasti.
Tautannya sudah dibagikan, siapa yang sudah melihat, saya harap sudah menemukan di mana letak Aeronova. Kami punya stand besar di sana, NAK 106 meter di sebelah Boeing, atau Boeing Ventures, tapi bagaimanapun juga kami juga termasuk Ventures. Di sebelahnya ada para investor, zona lounge, tempat akan ada presentasi dan berbagai hal lainnya. Dan kami juga mendaftar ke sana. Intinya, spesifikasi teknis untuk stand sudah kami siapkan untuk kontraktor dan akan kami serahkan, serta konsep stand juga sudah kami buat. Kami sangat ingin sekali menggantungkan sebuah aerolot tepat di atas seluruh area stand pameran kami, tapi ternyata aerolotnya memiliki panjang yang mencapai 19 meter, sedangkan ukuran stand kami yang tersedia hanya berukuran 6 meter saja. Namun demikian, tinggi plafon di lokasi tersebut sangatlah besar dan luas, dan kami kemudian berpikir, apa bedanya? Toh aerolotnya sangat ringan, aman juga untuk digantung, bisa digantung dengan sangat mudah, tidak ada masalah sama sekali yang berarti. Tapi ternyata ada persyaratan yang sangat penting dari pihak Expo. Sama sekali tidak boleh ada apapun yang melebihi perimeter stand pameran, dan aerolot itu tidak muat di sana sama sekali. Sekarang kami sedang bernegosiasi agar aerolot itu bisa dipasang di luar ruangan, di mana nantinya akan ada pesawat dan peralatan lainnya. Mungkin akan diizinkan, mungkin juga tidak, seharusnya memang dari dulu gitu, jauh lebih awal. Untuk stand sudah jelas, ada tempatnya, kami sudah ambil, tapi untuk di luar ruangan masih ada banyak hal yang harus diurus. Terkait dokumen untuk perangkat itu sendiri, tentu saja ini adalah perangkat eksperimental, sudah tersertifikasi, pengiriman juga, jadi kalau kamu punya alat terbang seperti ini, maka untuk membawanya masuk ke wilayah sini, itu berbeda. Kalau misalnya hanya sebagai maket saja, misalnya dipajang dan digantung di atas stand kami, itu satu hal. Tapi kalau kami ingin benar-benar menaruhnya di area di mana peralatan lain berada, ya, itu sedikit berbeda. Ada kemungkinan kecil bahwa kami akan menaruhnya di luar ruangan, mungkin bahkan mendemonstrasikan bagaimana alat itu terbang, itu tentu saja akan sangat keren. Tapi untuk menjawab pertanyaan, apakah kami akan memamerkannya di sana? Di stand, sudah pasti tidak. Di stand di dalam pavilion yang sedang dibangun, kami akan membuat sebuah maket yang sangat detail dari balon udara. Ya, sudah ada pemahaman yang cukup jelas. Kemungkinan besar itu akan menjadi Nova 3 Tema. Jadi kami langsung mengumumkannya ke seluruh dunia. Sudah setahun penuh berlalu, paham kan? Sejak awal proyek ini dimulai. November nanti itu akan menjadi tepat setahun kira-kira sejak dimulainya proyek Aeronova yang ambisius ini, dan semua orang sudah sangat penasaran apa sebenarnya itu Nova 35, seperti apa konsep balon udara kaku yang inovatif itu, dan kemana arah perkembangan pembuatan balon udara dalam beberapa dekade mendatang. Akan sangat baik jika hal ini diumumkan di pameran dunia. Secara logis, memang sebaiknya kita mulai dari balon udara kaku atau setidaknya menunjukkan bahwa kita menargetkan balon udara tipe seperti itu. Ya, karena itu maketnya akan berupa sebuah balon udara yang besar dengan konstruksi yang sangat kaku. Semuanya akan dibuat mengelilingi tema utama itu, ditambah banyak sekali kejutan menyenangkan lainnya, dan juga interaktivitas. Ya, nanti akan kami ceritakan lebih lanjut dan secara mendalam tentang semua ini, tapi ya, kami sangat ingin agar pesawat udara itu ada di sana dan terbang, sangat mungkin akan kami buat, tapi dia akan terbang di sini dan semua orang juga akan bisa melihatnya dengan sangat jelas serta akan ada video dokumentasi tentang itu di sana. Waktu yang tersisa sudah sangat sedikit, sekarang sudah memasuki bulan Agustus, September, Oktober, hanya 3 bulan saja, bahkan kurang dari itu ya, mengingat Agustus juga merupakan bulan liburan, dan banyak dari kami sedang mengambil cuti, begitu juga di perusahaan-perusahaan terkait yang sangat kami andalkan, hampir semua juga sedang mengambil cuti. Dan soal mesin juga, kebetulan mesin untuk Nova 2 itu di sana bertepatan sekali dengan musim liburan panjang dan cuaca yang sangat panas di negara-negara Eropa itu, dari mana mereka datang ke kita, begitu saja. Jadi, waktunya memang sedikit sekali, kami juga ingin sekali membahas topik stratosfer ini. Sering sekali kami mendengar pertanyaan tentang mengapa kami tidak menunjukkan bagaimana pengembangan itu dilakukan, bagaimana peluncuran itu dilakukan, dan sepertinya kami memang sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar dan menarik.
Sedang direncanakan, saya ingin mengingatkan bahwa kami memang mengerjakan stratosfer, namun waktu yang kami alokasikan jauh lebih sedikit dibandingkan balon udara karena jelas balon udara yang utama, sedangkan stratosfer meskipun menggunakan prinsip Archimedes, namun ini adalah prospek yang sedikit lebih jauh ke depan, sedikit lebih rumit dan kompleks secara umum, tetapi pekerjaan penting ini tetap berjalan dengan baik. Dan dalam waktu dekat yang akan datang, kami akan melakukan, saya sebut saja, upaya yang sungguh-sungguh untuk kembali melakukan peluncuran dengan durasi melayang yang lebih lama dan signifikan. Sejak peluncuran terakhir yang kami tunjukkan secara aktif, yang kami ceritakan, yaitu peluncuran dengan durasi melayang lama, hingga hari ini, tentu saja masih ada peluncuran-peluncuran lain, tetapi semuanya adalah peluncuran puncak. Itu adalah ketika perangkat terbang, mencapai ketinggian tertentu, lalu mendarat. Sebagian besar bersifat teknis dan juga teknologi, yaitu pengujian pabrik untuk berbagai macam solusi yang komprehensif, seperti katup, sensor, lagi-lagi peralatan onboard yang baru, sistem pengait, sistem penyelamatan muatan, serta berbagai sistem koordinat yang berbeda dan kompleks. Tidak ada peluncuran dengan durasi melayang lama. Dan peluncuran dengan durasi melayang lama berikutnya akan segera dilakukan di sini, kemungkinan besar pada akhir pekan ini atau minggu depan. Semua tergantung pada kondisi cuaca, tetapi peluncuran sudah dijadwalkan dan peluncuran ini berbeda dari yang sebelumnya. Jika pada peluncuran sebelumnya, tujuan utamanya adalah untuk masuk ke dalam arus stratosfer dan kemudian bertahan di sana selama mungkin, idealnya melakukan perjalanan keliling seluruh dunia, maka untuk kali ini peluncurannya sedikit berbeda sekali. Pusaran stratosfer tentu saja sudah sepenuhnya menghilang. Ini adalah fenomena musiman yang terjadi setiap tahun dan sekarang, jika ada yang secara aktif mengikuti perkembangan stratosfer dan masih menyimpan tautan di bookmark mereka untuk melihat pola angin di planet ini berdasarkan ketinggian yang berbeda, mereka akan melihat bahwa angin tersebut telah berubah secara signifikan dan ini adalah hal yang wajar. Mereka bisa melihat kondisi cuaca di atas wilayah Rusia, dan di sana pada berbagai ketinggian yang berbeda akan terlihat dengan jelas bahwa angin bertiup ke satu arah tertentu, lalu ada jeda sesaat, dan angin kemudian bertiup ke arah yang lain. Sekarang tugas utamanya adalah mengubah ketinggian untuk mengatur aliran udara ini. Artinya kita harus belajar untuk berenang di aliran-aliran ini terkendali dan terprediksi. Secara praktis memang bisa dikendalikan, ya dapat diprediksi, itu sudah pasti dengan model matematika, verifikasi, dan sebagainya. Nah, untuk mengubah ketinggian, kita akan melakukannya melalui pemanasan siang dan malam. Selama ini, baik pada long duration drift maupun pada peluncuran kecil, kami telah berhasil secara menyeluruh memverifikasi model pemanasan termal, baik yang berasal dari bumi, dari sinar matahari, dan berbagai sumber eksternal lainnya, dan semua faktor penting tersebut sangat memengaruhi perubahan ketinggian perangkat, pemanasan helium, dan lain-lain, yang merupakan aspek krusial dalam operasional sistem kami. Dan sekarang kami sudah berhasil membuat model matematika yang cukup akurat dan presisi, sehingga kami bisa dengan sangat benar dan tepat mengisi selubung utama dengan jumlah helium yang benar-benar tepat dan sesuai. Dan sistem yang terdiri dari beberapa tabung bertekanan tinggi, sebenarnya bukan tabung, tapi juga selubung. Jadi, jika selubung atas, ya bukan balast, pada titik tertentu dia menjadi balast, ya benar sekali. Selubung atas adalah selubung bertekanan nol, di mana tekanan di dalam dan di luar sama, dan selubung-selubung ini memang dibuat agar gas di dalamnya bisa mengembang, lalu pada suatu titik tiba-tiba volumenya berhenti berubah, dan perangkatnya berhenti naik. Secara sederhana, kehilangan daya apungnya. Terkunci pada ketinggian tertentu yang sudah dihitung. Ya, dan jika kita mengisi selubung atas dan beberapa selubung seperti itu dengan benar, maka berdasarkan model suhu, kita bisa cukup akurat memahami pada ketinggian berapa ia akan turun saat didinginkan dan pada ketinggian berapa ia akan naik saat dipanaskan. Dan yang pertama-tama, peluncuran ini secara signifikan memverifikasi model matematis yang telah kami kembangkan. Ini mungkin bisa menjadi epicall, ya, tetapi modelnya terbukti cukup akurat, dan kami sudah cukup yakin bahwa kami dapat dengan bangga mempublikasikannya kepada khalayak luas. Dan mari kita semua bersama-sama melihat apakah ini akan berhasil atau tidak. Seharusnya berhasil. Jadi pada siang hari ia akan naik karena pemanasan, mengapung di satu arus, lalu pada malam hari ia akan mendingin, turun ke ketinggian tertentu, dan mengapung di arus yang lain. Dan seolah-olah model matematis kita akan memprediksi di zona mana ia akan beredar. Jadi kita sekarang sudah memiliki pemahaman bagaimana alat itu akan terbang dan sekarang kita harus membuktikan semuanya ini dalam praktik.
Ya, dan pada dasarnya dengan upaya yang sangat minimal bahkan bisa dibilang tanpa perlu mengeluarkan energi sama sekali, kita dapat menggantungkan alat ini dan menempati suatu area tertentu dengan alat tersebut dan ia akan terus berada di area itu untuk jangka waktu yang cukup lama. Secara sederhana, stratosfer seperti itu akan menggantung di atas satu titik pada pendekatan pertama. Tentu saja ke depannya, sekarang pun pada peluncuran-peluncuran puncak sedang diuji berbagai sistem yang nantinya bisa dibilang akan secara paksa mengubah ketinggian, baik itu ballast maupun berbagai sistem lainnya. Saya belum akan menceritakan sekarang, nanti kita akan mempelajari bersama bagaimana kerjanya. Secara paksa, ketika kita bisa mengubah ketinggian atas perintah dari darat, sistem-sistem ini sedang diuji. Dan ini adalah sistem yang bisa dibilang gratis. Ini adalah solusi yang sangat sederhana, yang memang harus kita perhitungkan dalam penerbangan yang dikendalikan, tanpa ini sama sekali tidak mungkin. Ini benar-benar eksperimen murni. Jadi semuanya akan kami rekam dan tunjukkan. Ya, kemungkinan besar kami juga akan membuat semacam laporan secara live tentang di mana dan bagaimana prosesnya berlangsung saat ini. Peluncuran sedikit tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan. Sebenarnya, kami seharusnya meluncurkannya pada hari Selasa, berangkat pada hari Selasa, dan meluncurkan pada hari Rabu. Dari Rabu ditunda ke hari Jumat, dari Jumat ke hari Minggu. Tapi ini bukan kami yang menunda, ini Rosa Viatsia yang menunda. Secara garis besar, mereka yang memberitahu kami titik peluncuran yang tepat dari mana kami harus meluncurkan. Kami menghitung model matematis yang kompleks. Di zona mana dia akan terbang, mereka melihat apakah itu dapat diterima atau tidak, lalu mereka memindahkan titiknya. Kami menghitung lagi. Intinya, semua ini sebenarnya sangat tergantung pada kondisi angin, cuaca yang tidak menentu, dan juga pada Rosa Viatsia yang berwenang. Jadi, kurang lebih mereka sudah memindahkan kami ke sekitar Kirov, ya, dan kemungkinan besar semuanya sedang diselesaikan, sehingga pada akhir pekan ini, atau mungkin pada minggu kerja berikutnya, semuanya akan terjadi. Jadi tetap ikuti terus perkembangannya, ya. Kami akan terus memberikan informasi terbaru kepada Anda seiring berjalannya waktu. Saya pikir kami akan mengingatkan lagi lewat video-video terpisah tentang apa itu stratosfer, mengapa stratosfer begitu menarik, dan untuk apa stratosfer dibutuhkan, karena banyak orang yang belum memahaminya. Sebenarnya meskipun kami sudah merilis film dokumenter penuh dan banyak membahas tentang stratosfer saat meluncurkan perangkat kami, tetap saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya, memang belum sepenuhnya dipahami secara mendalam, jadi kami akan mencoba membahas topik ini lebih detail lagi. Sebenarnya dari berita utama yang ada, sepertinya itu saja dari saya. Kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Begini saja, saya punya pertanyaan pertama di sini. Seberapa tinggi dan berapa banyak muatan yang sebenarnya bisa dibawa oleh balon udara ini? Saya rasa ini pertanyaan tentang Aerolab karena soal Novano 1 kita sudah banyak membahasnya, semua sudah tahu. Tapi silakan perjelas ya, karena pertanyaan ini tanpa konteks. Kalau kalian menuliskan konteks pertanyaannya, kami bisa menjawabnya dengan lebih tepat. Saya harap yang dimaksud dengan muatan tempur di sini adalah muatan berguna secara umum. Pada dasarnya, balon udara adalah alat transportasi damai, jadi tidak ada rencana untuk membawa muatan tempur apapun. Nah, untuk Aerolab akan membawa 50 kg, itu yang pertama. Aerolab yang sedang kami kembangkan pada dasarnya sama dengan Novano 1, tapi dalam konteks Nova 2. Pesawat Aerolab 01 ini akan mampu membawa beban seberat 50 kg. Kalau soal Nova 2, itu bisa membawa beban seberat 500 kiloan atau bahkan lebih. Kalau soal Aerolab 2, itu bisa membawa beban bertonton atau bahkan lebih banyak lagi. Sebenarnya pada webinar sebelumnya kamu sudah cukup rinci menjelaskan semua karakteristik dari setiap model yang direncanakan. Jadi kalau kalian belum menonton, saya sangat menyarankan untuk menontonnya. Fedor sudah menjelaskannya secara detail. Webinar itu berbentuk kuliah, semacam penjelasan tentang apa yang sedang kami bangun dan di mana posisi kami saat ini. Kalau belum menonton, di sana bukan seperti ini kita duduk di meja, tapi saya menggambar semua perangkat dan karakteristiknya secara manual di latar belakang, secara umum menjelaskan posisi masing-masing. Silakan tonton kalau belum sempat. Ya, itu adalah 2 Kamis yang lalu, jadi webinar yang sebelumnya, yang sebelum ini. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Anda akan mengatasi pengisian bahan bakar hidrogen atau helium? Nah, balon udara tentu saja diisi dengan gas helium. Untuk balon stratosfer, kemungkinan besar kami akan segera mencoba menggunakan gas hidrogen.
Balon udara stratosfer pasti akan diisi dengan gas hidrogen karena volumenya sangat besar dan selubungnya kemungkinan besar akan terbuat dari bahan yang sangat ringan dan kuat. Secara umum ada berbagai skema. Salah satu skemanya adalah ketika selubung balon udara stratosfer bersifat sekali pakai. Harganya tidak terlalu mahal dan setelah katakanlah 3-4 bulan beroperasi di stratosfer, selubungnya dilepas, gas dilepaskan, dan semua sistemnya mendarat seperti glider, sementara selubungnya terbang pergi begitu saja. Salah satu skema seperti itu memang ada dan dalam skema ini pasti menggunakan hidrogen, karena kehilangan helium sebanyak itu tidak masuk akal dan untuk balon udara yang akan terbang di dekat permukaan bumi, semuanya pasti akan menggunakan gas yang aman dan tidak mudah terbakar, sudah pasti gas helium murni. Ini sungguh luar biasa dan menakjubkan, bukan? Apakah balon udara akan terlihat di radar? Tentu saja, tergantung pada jenis dan frekuensi radarnya, serta ukuran dan material balon itu sendiri. Namun, secara umum, ya, balon udara akan terlihat di radar. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Anda begitu tertarik pada fenomena balon udara ini? Sebenarnya sangat mungkin untuk membuat sebuah balon udara yang sangat stealth atau sulit dideteksi, karena seluruh bodinya hampir tidak ada apa-apa, melainkan sangat lembut dan ukurannya kecil, jadi memang tidak banyak yang bisa terdeteksi di radar. Tentu saja ada baterai dan mesin yang menghasilkan panas yang signifikan, dan secara umum sistem komunikasinya dengan stasiun darat juga bisa terdeteksi. Namun, jika dalam mode senyap radio, hanya panas dan radiasi ulang yang bisa terdeteksi secara pasif dari objek tersebut. Intinya, kamu sebenarnya bisa membuat apa saja yang kamu mau dan inginkan. Pertanyaannya, untuk apa? Dengan tujuan apa? Oke, pertanyaan berikutnya. Mampu 500 kg, apakah itu hanya muatan atau sudah termasuk bahan bakar, mesin, dan lain-lain? Tidak, itu hanya muatan. Itu hanya beban berguna yang bisa dibawa. Untuk Nova 02, ketika kita bilang 500 kg itu sebenarnya sudah termasuk seluruh gondola yang dibuat seolah-olah untuk penumpang dan bisa dikemudikan, jadi di situ sudah termasuk pilot, seluruh gondola, dan di dalamnya 500 kilo. Jika ini sepenuhnya varian tanpa awak, seluruh gondolanya hilang, berubah menjadi hanya gondola mesin dan trailer kargo, di mana kamu bisa menggantung muatan secara teori, kapasitasnya bahkan bisa lebih dari 500 kilo gitu. Apakah mungkin memasang turbin angin di atas balon udara dan menyalurkan energi ke tanah melalui kabel? Saya melihat gambar futuristik di tempat. Orang Tiongkok baru-baru ini membangun dan sedang mengujinya. Begitu mereka merilis laporan tentang efektivitasnya, dan kemungkinan besar laporan efektivitas itu akan berupa produksi massal turbin semacam itu, barulah kita akan mendapatkan jawaban ilmiah tentang penerapan sistem seperti ini. Secara umum, mungkin saja untuk kebutuhan yang bersifat mobil dan tidak membutuhkan banyak energi yang signifikan, namun untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan memerlukan daya yang substansial, sama sekali tidak ada gunanya atau manfaatnya untuk mengirimkannya ke atas sana, keluar angkasa. Apakah di bandara baru sudah ada ruangan untuk Nova 2? Tentu saja belum ada. Direncanakan akan dibangun, entah itu berupa bangunan pneumatik atau Bangunan pneumatik tampak paling logis, mengingat Nova 2 tanpa awak sebagai balon udara pemantau menarik bagi pelanggan. Pelanggan tertarik bukan hanya pada balon udaranya, tetapi juga pada tempat parkir, penyimpanan, dan perawatannya. Dan hal yang sama, rangka pneumatiknya akan dipindahkan. solusi yang sederhana, ya. Berapa harga 1 meter kubik helium dan berapa kubik yang dibutuhkan untuk Nova Nuro 1? Untuk kebutuhan rumah tangga, harga helium naik tajam. Bagaimana pengaruhnya terhadap Anda? Sekitar 200.000 rubel adalah total biaya pengisian, sudah termasuk pengiriman, pengembalian tabung, sewa, deposit, dan hal-hal lainnya. Kami mengisi sekitar 120 meter kubik helium ke sana, kira-kira seperti itu. Jadi, untuk apa Anda membuka sekolah pilot? Mengapa mereka dibutuhkan jika 90% pengangkutan akan diotomatisasi? Misalnya, untuk perangkat wisata yang membawa penumpang, wajib ada seorang pilot di dalamnya. Ketika dirijabel penumpang mulai beroperasi secara penuh, di sana juga seorang pilot wajib ada, setidaknya agar ada seseorang yang duduk di belakang kemudi utama. Untuk kargo dengan karakteristik tertentu akan dibutuhkan pilot ekspedisi. Artinya, ketika membawa muatan yang sangat penting, bukan sekadar barang biasa.
Itu akan menjadi sebuah persyaratan yang penting dan secara umum memang sudah begitu adanya sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, itu memang sangat masuk akal. Tanpa itu rasanya itu aneh. Ya, membangun dirijabel tanpa pilot, tanpa menyiapkan pilot, tentu saja itu terdengar berlebihan, tapi nanti pasti akan muncul pertanyaan seperti, apakah kita sudah punya sekolah pilot? Untuk apa kalian membuka sekolah pilot? Ya, saat ini kami belum membuka sekolah pilot, kami sebenarnya baru mulai menyiapkan program pelatihannya. Program ini harus disetujui dan diterima oleh Rosaviatsia, dan sekolahnya bisa saja sekolah yang sudah ada, jadi tidak perlu membuka sekolah baru. Jadi jika ada program yang telah disetujui, akan ada sekolah tertentu yang secara resmi diakreditasi untuk pelatihan pilot, dan sekolah-sekolah seperti itu sudah banyak, dari yang kecil hingga yang besar. Dan di sana akan ada, bukan sekadar, tapi benar-benar akan ada pelatihan yang komprehensif untuk 3 pilot baru, yang sangat kami butuhkan untuk tahun depan. Itulah seluruh sekolah untuk semua pilot. Tidak perlu benar-benar membuka sesuatu yang baru di sana, membangun kampus baru atau hal lain semacam itu. Pada dasarnya, kami sedang menyiapkan dasar yang memungkinkan. Nah, sebenarnya saat ini kami sedang menyiapkan prosedurnya. Karena prosedur pelatihan pilot balon udara sendiri memang belum ada secara resmi. Kedepannya bukan hanya 1 atau 2 orang saja, tapi puluhan pilot akan dilatih secara intensif di sana. Itu akan terus berkembang dan siapa tahu kedepannya salah satu dari kalian akan belajar ingin memiliki balon udara kecil pribadi yang nyaman untuk berlayar dengan tenang, ingin terbang bersama keluarga tercinta. Tapi bagaimana sebenarnya dengan izinnya? Tentu saja, kalian semua bisa duduk santai seperti di mode autopilot, tinggal menekan tombol, tapi saya rasa transportasi udara pribadi seperti itu tidak akan mungkin bisa beroperasi tanpa adanya lisensi yang sah. Perusahaan besar akan mendapatkan izin untuk layanan penumpang dengan autopilot. Namun, jika itu adalah alat transportasi udara pribadi, kemungkinan besar tetap akan dibutuhkan surat izin pilot meskipun terbang secara otomatis mungkin dalam bentuk yang lebih sederhana karena seperti yang sering dikatakan aturan penerbangan yang ketat dan penting ini ditulis dengan darah. Ya, seaman apapun itu tetap saja kita semua naik pesawat dan sudah ribuan kali terbang dengan aman dan lancar. Tetap saja ada instruksi, pintu keluar di sini, pelampung di sana, jika masker jatuh bernapaslah. Jadi semuanya tidak dilakukan sembarangan, bahkan ketika Anda naik pesawat pribadi, saat Anda akan naik, setidaknya Anda akan diberi instruksi tentang tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan. Ya, dan secara umum, menekan tombol instruksi itu sangat berguna untuk dibaca, bahkan untuk oven, apalagi untuk balon udara. Dan sebaiknya juga dicek apakah Anda sudah membaca atau belum. Itu kemungkinan besar adalah proses pembelajaran. Keren. Persyaratan apa yang diberlakukan untuk mahasiswa yang ingin jadi pilot? Bagaimana angkatan pertama? Berapa kuotanya? Nah, secara umum saya sudah menjelaskan secara rinci apa yang akan terjadi di awal proses ini. Saat ini semua persyaratan yang diperlukan sedang dalam tahap pembentukan dan perumusan yang cermat. Kemungkinan besar untuk tahap awal itu sudah cukup dan memadai. Kemampuan kognitif yang berada di atas rata-rata dan keinginan yang kuat untuk benar-benar belajar menjadi seorang pilot yang handal. Bagaimana komunikasi dengan perangkat akan dilakukan di wilayah utara? Secara teori, perangkat bisa dihubungkan ke Starlink, tapi layanan itu tidak tersedia. Ini adalah salah satu poin yang sangat menarik terkait dengan komunikasi secara umum, yaitu bahwa balon udara memang benar-benar terbang di sekitar menara seluler dan tetap dapat terhubung. Namun jika balon udara tersebut terbang lebih jauh lagi ke daerah yang lebih terpencil, semuanya menjadi jauh lebih sulit. Komunikasi satelit itu bukan hanya Starlink saja, ada beberapa sistem lain yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Memang, pertanyaan utamanya adalah berapa banyak data yang benar-benar bisa dikirimkan. Selain itu, komunikasi radio konvensional dan VHF juga bisa digunakan untuk mengirimkan perintah dan data penting. Tentu saja dalam jumlah yang sangat terbatas di jalur-jalur komersial tertentu yang penting, kemungkinan besar akan dipasang beberapa menara telekomunikasi. Jika pada saat itu sistem stratosfer sudah berkembang dengan pesat dan kedepannya pasti akan terus berkembang secara signifikan, kita juga bisa membuat repeater di stratolit yang canggih dan efisien. Sebenarnya sekarang ada program setidaknya di negara kita, ya,
Ini semua tentang negara kita. Kalau kita pergi ke luar negeri, di sana ada sekitar 190 sekian negara, di sana Starlink beroperasi, jadi di sana sama sekali tidak akan ada masalah. Tapi di negara kita, ya, kita harus sedikit berinovasi secara signifikan. Dan sekarang ada program yang sangat menarik, saya lupa persis namanya, tapi semacam langit tunggal yang komprehensif, di mana mulai dari satelit geostasioner yang mengorbit tinggi hingga ke drone quadcopter yang terbang sedikit di atas rumput, semuanya ini seharusnya menciptakan satu ruang besar yang terintegrasi untuk pengumpulan data yang efisien, retransmisi sinyal yang lancar, interaksi yang lebih baik, dan sebagainya yang sangat penting. Dan dalam program ini ada pembuatan jaringan komunikasi yang mencakup seluruh wilayah negara kita. Dan kemungkinan besar, sebagian jaringan komunikasi itu akan diciptakan dengan bantuan balon stratosfer dan balon udara. Jadi di sini pertanyaannya bahkan bukan tentang di mana balon udara akan menemukan jaringan itu, melainkan lebih kepada berapa banyak balon udara yang dibutuhkan agar jaringan bisa tersedia di mana-mana. Sebenarnya, ini berita yang cukup menarik gitu. Kami pernah berdiskusi, kami sudah menyatakan hal ini sejak awal bahwa ini bisa dilakukan, ini memang bisa dilakukan. Ya karena memang ini memungkinkan untuk dilakukan tentu saja. Tapi ketika kami mulai berkomunikasi dengan kelompok yang terlibat dalam proyek Langit Tunggal ini, mereka bahkan tanpa berinteraksi langsung dengan kami, tanpa memperhatikan kepentingan kami bahwa kami memiliki balon udara, mereka tetap sampai pada kesimpulan bahwa teknologi aeronautika memang dibutuhkan di sana. Mereka bilang keren sekali ada yang mengerjakan hal ini, dan kalian menutup celah pasar yang memang dibutuhkan itu. Ada pertanyaan menarik lagi. Apakah nantinya akan diuji kemungkinan untuk menghubungkan balon udara satu dengan yang lain, dan untuk apa hal itu sebenarnya diperlukan? Siapa yang tahu? Secara hipotetis itu bisa digunakan untuk memindahkan kargo tanpa harus menyentuh tanah atau memindahkan penumpang dari satu balon ke balon lainnya. Kalau benar-benar berandai-andai, mereka bisa berkumpul dalam klaster untuk berlindung dari badai, bersama kita lebih kuat atau saling terhubung seperti kereta agar bisa bergerak bersama sesuai dengan prinsip aerodinamika. Eksperimen semacam ini bisa dilakukan baik di ruang fisika matematika teoretis yang mendalam maupun dalam kenyataan praktis. Seberapa penting dan dapat diterapkannya hal ini dalam praktik nyata di masa depan, tidak ada yang bisa memprediksi sekarang, jadi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Seberapa besar pengaruh aktivitas matahari dan tekanan atmosfer udara terhadap kualitas terbang dari balon udara? Aktivitas matahari hampir tidak berpengaruh sama sekali. Satu-satunya hal yang pasti dilakukan adalah sinar ultravioletnya merusak selubung balon udara yang lunak. Itulah sebabnya balon udara dilindungi dari ultraviolet. Pemanasan memengaruhi pemuaian helium. Ketika balon udara terbang di bawah sinar matahari, ia menjadi panas, helium mengembang dan mendorong keluar balonet yang berisi udara. Dan misalnya saat cuaca panas naik ke ketinggian lebih tinggi, sedikit lebih sulit karena dengan penurunan tekanan, helium juga mengembang, tapi itu semua hanyalah hal sepele. Semua ini sudah dipelajari 100 tahun yang lalu, badai geomagnetik sama sekali tidak berpengaruh. Secara umum, memang ada pengaruhnya yang nyata. Dirigible itu seperti makhluk hidup yang bernapas, bisa dibilang begitu. Namun semua pola ini sudah lama dipahami dengan baik, dan inilah yang membedakan pilot balon udara yang sangat berpengalaman dari seorang pemula. Yaitu dia tahu persis apa yang akan terjadi saat tekanan udara turun, saat tekanan udara naik, perubahan suhu lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan semua sistem udara gas ini memang dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal penting tersebut. Dengan pengalaman. Dan seperti 100 tahun yang lalu, prinsip-prinsipnya tidak berubah. Tekanan, suhu, dingin, panas, semuanya masih dibuat seperti itu hingga sekarang. Jika Anda membaca buku-buku menarik tentang balon udara, di suatu bagian di tengah buku, Anda pasti akan menemukan semua trik dan seluk-beluk ini. Intinya, semuanya sudah lama diketahui. Pertanyaan, bagaimana pengaruhnya dengan berbagai cara? Jelaslah bahwa cuaca dingin yang ekstrim, semuanya menyusut secara signifikan, dan semua ini perlu dikontrol dengan cermat tergantung pada ketinggian dan berbagai hal-hal lainnya. Sebenarnya tidak ada yang terlalu rumit.
Sejauh pemahaman saya ini adalah pengaruh yang cukup dapat diprediksi. Tentu saja, para pilot pesawat terbang sering menceritakan kisah-kisah yang sangat menarik dan penuh petualangan. Dulu, pernah ada sebuah balon udara yang secara khusus dibuat untuk Tiongkok dan balon yang berukuran besar itu kemudian disimpan dengan aman di dalam hanggar tertutup milik mereka. Ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya tidak bisa mengingat detail persisnya sekarang, tapi balon udara tersebut dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai dan akhirnya terkena paparan sinar matahari langsung. Mereka melakukan sesuatu dengan katup-katupnya agar tidak bocor. Katup-katup itu dikencangkan, mungkin ya, dikencangkan dan balon itu tiba-tiba meledak, tampaknya begitu. Artinya tidak ada gas yang dimasukkan, tidak ada apa-apa, hanya karena panas, balon itu meledak. Katanya mereka datang pagi-pagi dan balon itu sudah tidak ada. Begitulah pengaruh matahari terhadap balon udara amatir. Dan di sini ada lanjutan pertanyaan, sebenarnya ada berapa banyak faktor yang memengaruhi kemampuan kendali pesawat dan sejauh mana faktor-faktor itu diperhitungkan oleh komputer di dalam pesawat? Angin, suhu, tekanan, kelembapan, matahari, kerapatan udara, tegangan statis, apakah itu semua atau masih ada yang lain? Sepertinya itu yang utama. Yang paling utama sebenarnya adalah angin, sedangkan hal-hal lainnya hanyalah hal-hal kecil yang tidak begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor yang memengaruhi kendali. Tegangan statis tidak berpengaruh pada kendali. Kerapatan udara di ketinggian 1 kilometer itu satu hal, tapi yang benar-benar bisa berpengaruh adalah di ketinggian sekitar 4-5 kilometer, kira-kira begitu. Suhu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi secara umum yang utama adalah angin dan ketinggian, ya. Pertanyaan dari saya, apakah sebuah balon udara, misalnya balon udara kargo, perlu naik ke ketinggian sekitar 10 km seperti pesawat terbang, di mana udaranya tipis, agar bisa terbang lebih efisien, atau cukup hanya di ketinggian 1 atau 2 km saja? Oke Nadi, silakan duduk. 2 poin untuk pertanyaan. Semakin dekat balon udara kargo ke tanah, semakin banyak muatan yang bisa dibawanya. Jika itu balon udara kargo tidak perlu naik ke atas sana. Tapi jika itu balon udara berkecepatan tinggi dan kita bisa mengorbankan muatan, di atas sana ia akan membawa jauh lebih sedikit. Namun di sana gesekannya juga lebih kecil sehingga bisa terbang lebih cepat. Inilah ceruk pasar yang akan secara spesifik dibidik oleh aerolot. Dengan menghilangkan aerodinamika. Ya, dan kecepatannya itu juga. Baik, pertanyaan berikutnya. Berapa biaya produksi satu balon udara dengan kapasitas angkut 10 ton jika diproduksi sebanyak 1000 unit? Setidaknya kisaran angkanya dengan kurs saat ini dan dengan asumsi semua sudah siap untuk memulai produksi massal. Berapa ton kapasitas angkutnya? 10 ton dan akan diproduksi sebanyak 1000 unit. Saya sangat paham bahwa ini adalah pertanyaan yang cukup sulit dan banyak sekali hal-hal yang belum sepenuhnya diketahui. Tetapi coba Anda perkirakan dengan sebaik-baiknya. Berapa perkiraan biaya produksi untuk satu unit balon udara dengan kapasitas angkut sebesar 10 ton jika diproduksi dalam jumlah 1000 unit? Kurang dari 1 miliar rubel per unit. Berapa tepatnya jumlahnya? Saya sama sekali tidak bisa mengatakan dengan pasti sekarang. Ya. Ya, kira-kira saja tanpa angka pasti yang spesifik. Ya, kurasa itu tidak sepadan, tidak. Ya, satu batch 1000 potong itu bisa dibuat cukup murah. Satu unit 10 ton. 10 ton, itulah Nova 35 kami. Ya, coba saja lihat berapa harga sebuah helikopter yang benar-benar bisa mengangkat beban seberat 10 ton. Nah, lalu bagi saja itu menjadi 2 bagian, mungkin. Saya pikir ya saya Itu akan menjadi harga pokok produksi jika produksinya sudah benar-benar mapan dan stabil. Tapi saya paham betul, alat ini bisa terbang jauh lebih jauh daripada helikopter biasa, lebih stabil, lebih hemat energi. Daya jelajahnya akan sangat besar sekali, 2 kali lipat. Itu memang agak berlebihan, nanti saya juga melihat-lihat dan sepertinya rasanya ini masih belum sepenuhnya sesuai. Baiklah, mari kita beralih ke pertanyaan lain. Saya ingin agar balon udara mulai terbang di atas kota-kota Rusia.
di mana hal itu memungkinkan dalam realitas saat ini. Akan ada banyak foto yang tersebar di grup-grup lokal. Ketika balon itu terbang di atasmu, rasanya benar-benar berbeda. Saya mendukung dan sepenuhnya sependapat dengan keinginan Anda untuk melihat balon udara di atas Rusia. Ya, kita akan terbang di atas semua kota hanya saja secara bertahap. Awalnya mungkin akan dimulai dari daerah-daerah terpencil seperti Tomsk atau bahkan di suatu tempat di Yakutia. Ya, dan semakin sering kita terbang secara konsisten dan semakin dapat diandalkan dan terpercaya kita terlihat di mata berbagai administrasi pemerintahan yang berwenang dan yang relevan, semakin dekat pula kita akan mendekati kota-kota besar dan pusat-pusat penting lainnya. Menarik juga ya, kota-kota yang licik seperti itu. Di atas Moskow tidak boleh, tapi di sana silakan terbang. Apa bedanya di sana? Saya tidak mengerti. Di Tomsk, mereka telah secara khusus menciptakan sebuah zona khusus yang didedikasikan untuk pesawat kargo besar tanpa awak yang bersifat eksperimental dan bersyarat, dan kemungkinan besar zona-zona semacam inilah yang akan menjadi lokasi pertama di mana penerbangan pesawat kargo komersial berukuran besar akan secara resmi diizinkan untuk beroperasi. Nah, selanjutnya ketika periode percobaan sementara yang telah ditetapkan itu selesai dan status operasionalnya berubah dari sekadar eksperimental menjadi permanen, pasti mereka akan sepenuhnya bisa terbang di mana-mana tanpa batasan. Semua ada waktunya. Pertanyaannya, kapan atau di mana? Hanya sekadar menyatakan fakta. Saya ingin balon udara mulai terbang. Kami melakukan segalanya untuk itu dan Anda juga, jadi sebentar lagi akan terwujud. Ya, kita akan segera menuju ke tujuan itu. Apakah ada pemahaman yang lebih mendalam di negara mana akan lebih mudah untuk meluncurkan pengiriman kargo dari segi peraturan yang berlaku secara global? Mungkin saja pengiriman kargo pertama justru akan diluncurkan bukan di Rusia melainkan di negara lain. Sebenarnya saya sangat ingin melihat Rusia menjadi yang pertama dalam hal kecepatan penerapan berbagai konsep teknologi besar seperti yang telah berhasil terjadi di Tiongkok. Tiongkok sendiri baru saja secara resmi mengumumkan bahwa beberapa provinsi mereka sudah secara hukum mengizinkan taksi tanpa pengemudi untuk mengangkut penumpang. Sudah zona hukum eksperimental ini silakan beroperasi secara penuh dan dengan bebas. Seluruh dunia sekarang berada dalam posisi mengejar Tiongkok, jadi jawabannya kemungkinan besar itu adalah Tiongkok. Selanjutnya adalah negara-negara Arab yang juga sangat ingin berada di garis depan upaya ini dan mereka tidak se-inert negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang juga di sini adalah negara adidaya teknologi tapi di sana birokrasinya lebih banyak. Selanjutnya ya kemungkinan besar Arab lalu Tiongkok tapi juga Rusia sebenarnya semua orang membicarakan negara lain di Rusia kemungkinan besar akan lebih lama. Tidak, kita memiliki banyak sekali perubahan positif yang signifikan dan juga zona-zona hukum khusus, misalnya seperti wilayah Tomsk dan zona ekonomi khusus, seperti yang telah disebutkan yang sekarang ini memiliki kompleks uji terbang sendiri yang baru dan menjadi secara resmi federal. Dan sekarang perundang-undangan yang berlaku, pembuatan undang-undang yang relevan juga telah bergerak secara signifikan ke arah mendeskripsikan jenis pesawat udara baru yang inovatif, dan secara umum mulai mengatur penggunaan ruang udara yang semakin kompleks. Jadi secara keseluruhan ini adalah perkembangan yang penting. Mengapa tidak? Saya melihat ada minat yang jelas, bahkan dari dokumen-dokumen yang pernah muncul di chat kami sejak awal, langsung dari pemerintah Federasi Rusia itu sendiri. Arah pengembangan yang sangat menjanjikan dan di sana ada juga balon udara yang indah. Klien yang sedang kami tangani saat ini juga berasal dari negara Rusia dan untuk pengangkutan barang serta di wilayah asalnya yang luas. Ini bahkan sudah hampir tercatat secara resmi dalam peta jalan pengembangan teknologi, jadi di Rusia akan menjadi negara yang pertama mengimplementasikannya. Namun saat ini satu-satunya jenis pesawat udara yang sudah tersertifikasi secara internasional memang dimiliki oleh negara Tiongkok, yaitu balon udara. Jadi Tiongkok juga merupakan salah satu pelopor dalam bidang ini. Juga terdepan di dunia. Baik, pertanyaan berikutnya yang sangat menarik. Selamat malam, bagaimana Anda berencana mengatasi pembekuan es yang mungkin terjadi jika Anda berencana terbang di wilayah utara? Dan bagaimana dengan balon udara yang hanya menggunakan baterai dengan lapisan panel surya sebagai sumber energi utamanya? Dua pertanyaan penting dalam satu kesempatan. Saudara-saudara, Anda sudah mulai membuat saya bercanda. Ya ampun, benarkah akan ada pembekuan es di sana? Bagaimana mungkin kami tidak memikirkan hal itu?
Tidak ada masalah dengan pembekuan es, semua itu sudah diatasi 100 tahun yang lalu. Sekarang pun pesawat-pesawat mengatasinya. Secara spesifik bagaimana kita akan merencanakannya? Kita memiliki sistem tenaga yang akan dipasang dan sistem ini menghasilkan banyak panas. Bukan panas seperti mesin pembakaran dalam ICE misalnya, yang sangat memanaskan area lokal dan sulit untuk menghilangkan panas itu. Di sini tidak terlalu panas, tetapi volume udara yang besar dan volume udara hangat ini cukup dingin untuk selubung dan bagian lain, namun cukup panas untuk mencegah pembekuan es, dan hal ini dapat diatasi dengan mudah. Ditambah lagi dengan material modern, ada benang khusus yang bisa dijahitkan ke dalam selubung atau pelapis yang nantinya dapat memanas. Dan ya, jika balon udara itu tipe kaku dan seluruh permukaannya sudah dipasangi panel surya, panel-panel itu sendiri juga bisa memanas. Ini juga bukan masalah yang disebabkan oleh listrik, seolah-olah panas itu dihasilkan langsung di dalam pesawat atau oleh panel-panel itu sendiri. Jadi untuk menjawab singkat pertanyaan tentang bagaimana kami berencana mengatasi pembekuan dengan panas. Jelas, jika pengendalian balon udara tak berawak dirancang secara remote, bagaimana perlindungan terhadap pembajakan kendali, pencurian, atau serangan hacker akan dijamin? Ceritakan langkah-langkah apa yang akan diambil. Saya harap perlindungannya akan berkualitas, bagaimana itu akan dijamin. Tentu saja saat ini kami belum memiliki tim khusus yang secara aktif bekerja untuk perlindungan perangkat lunak yang komprehensif dan menyeluruh, karena itu memakan waktu yang sangat banyak, mahal, dan untuk saat ini belum terlalu penting. Saat ini, tangan yang terampil dan fondasi dasar pemrograman yang kuat sudah cukup untuk melindungi semua aspek ini secara efektif dan memadai. Kedepannya, tim-tim khusus yang menangani keamanan teknologi informasi akan sepenuhnya dilibatkan, karena tanpa partisipasi dan kontribusi mereka, hal ini tidak akan mungkin dapat dilakukan. Saya bisa saja mulai memikirkan tentang enkripsi kripto dan sebagainya, tetapi semua hal itu sebenarnya sudah ditangani secara khusus oleh perusahaan-perusahaan khusus yang memang benar-benar ahli di bidang ini, dan kami akan bekerja sama dengan mereka secara erat. Mereka yang menangani keamanan, perlindungan, dan perangkat lunak rasanya memang akan lebih tepat untuk meminta bantuan para spesialis yang ahli di bidang ini. Ya, di abad ke-21 ini, seperti yang pernah ditulis seseorang di salah satu komentar pada postingan atau video kami, sudah menjadi kebutuhan hidup untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Semuanya sudah berkembang begitu jauh sehingga mencoba melindungi diri sendiri dari nol sudah benar-benar tidak mungkin. Jadi benar sekali, ini melibatkan banyak sekali orang yang dengan proses yang sangat jelas dan harga yang benar-benar transparan, dapat menjalankan semua ini dengan tenang dan tanpa keraguan sama sekali. Meskipun begitu, bahkan perusahaan besar seperti Aeroflot baru-baru ini juga mengalami serangan siber. Jadi bahkan perusahaan besar, bahkan yang sudah memiliki perlindungan yang kuat pun tetap saja menghadapi kejadian-kejadian seperti ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan keamanan. Sebenarnya, dengan keterampilan yang sangat memadai, siapapun bisa mengambil alih kendali penuh atas sistem apapun. Pernahkah Anda mendengar beritanya baru-baru ini? Beritanya benar-benar terasa sangat absurd. Saya membacanya lalu saya segera menandainya di kalender pribadi saya karena itu benar-benar terjadi. Ini adalah pernyataan informasi yang sangat kuat, pertama yang saya baca dan saya benar-benar terkejut. Beberapa peretas berhasil mendapatkan akses ke informasi yang sangat sensitif yang berisi, hampir saja, kode peluncuran rudal nuklir dari kapal selam militer Prancis. Sejumlah besar informasi teknis yang sangat penting dan sebagainya. Bayangkan saja para peretas mendapatkan akses penuh ke rahasia militer tingkat tertinggi, seperti rudal nuklir, kapal selam Prancis, dan seluruh arsip yang sangat sensitif itu begitu saja tersebar luas di internet secara tidak bertanggung jawab. Kita hidup di masa yang sangat menarik, sebenarnya. Ya, negara-negara itu ternyata sangat lamban dan sekeras apapun mereka berusaha untuk berada di puncak teknologi, proses, dan sebagainya, selalu saja muncul sekelompok orang yang tidak terikat pada kelambanan itu dan mereka mendapatkan akses yang lebih baik dan cepat. Kita harus menghubungi peretas supaya mereka membantu membuat perlindungan kapal udara kita tidak dibajak. Setelah membeli bandara,
Apakah akan ada peralihan ke tahap ketiga atau tahap yang lebih besar? Ya, menurut saya semuanya sudah sesuai dengan jadwal. Kita sudah menetapkan suatu model, bisa dibilang begitu, dan kita bergerak sesuai dengan itu. Kita baru saja mengganti tahap, setelah pembelian bandara tidak akan ada pergantian tahap, jadi jangan berharap lebih. Jadi, starter generator seperti apa yang akan digunakan pada instalasi turbin gas ini? Apakah mesin asinkron atau BLDC yang akan dipilih? Ngomong-ngomong, ada sebuah usulan menarik, menggantungkan aeromodel secara vertikal di atas sebuah stand khusus. Ide seperti itu memang pernah ada sebelumnya. Ya, di sana tinggi plafonnya 6 meter. Itu bukan tinggi plafon, tapi batas ketinggian stand. Plafonnya memang sangat tinggi, tapi menurut peraturan tidak boleh lebih dari 6 meter. Jadi tidak akan berhasil, tapi idenya bagus. Akan ada maket kecil secara diagonal supaya panjangnya bisa beberapa meter. Ya, sekitar 6-7 meter itu bisa dibuat. Apakah akan dikembangkan titik tambat yang bisa dijatuhkan sendiri oleh balon udara, lalu setelah setengah jam pengembangan, balon itu sendiri bisa merapat ke titik tersebut? Jadi pada awalnya akan terbang sebuah balon udara teknis yang akan menyebarkan titik-titik tambat ini, ya. Lalu setelah itu akan diikuti oleh balon udara wisata atau kargo. Secara teori, hal ini bisa saja terjadi, bahkan secara teori, balon udara itu sendiri bisa membawa tiang tambatnya sendiri dan beberapa memang pernah melakukannya. Jadi mengapa tidak? Apakah balon udara bisa jadi mobil pemadam kebakaran atau memadamkan kebakaran hutan? Karena jika balon udara tiba-tiba melepaskan puluhan ton air, ia akan melesat ke atas seperti gabus. Jika ini adalah balon udara dengan kualitas hibrida yang ditingkatkan secara signifikan, maka ia tidak akan bisa terbang. Tapi kalau begitu, apakah harus memadamkan api seperti pesawat terbang? Meskipun sebenarnya bisa saja berpatroli sambil mempertahankan daya angkat aerodinamis yang stabil, misalnya, dan dengan semburan terarah yang kuat, kenapa tidak? Secara umum, banyak hal yang bisa dilakukan hingga menggunakan berbagai macam cara. Bisa. Jawabannya bisa, ada berbagai konsep. Semuanya perlu dipelajari lebih dalam, itu adalah proyek-proyek tersendiri. Saat ini kami masih fokus mengembangkan pembawanya. Lalu muatan berguna apa saja yang mungkin dibawa? Berbagai macam hal, itu langkah berikutnya. Misalnya, peralatan pemadam kebakaran, itu bukan sekadar mengambil air lalu menumpahkannya. Meskipun ada yang melakukannya seperti itu bisa saja. Tapi itu pengembangan khusus yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Ada banyak solusi dan konsep berbeda tentang bagaimana menggunakan balon udara untuk pemadaman kebakaran, baik dengan bom kecil maupun dengan semburan air terkontrol dan berbagai cara lainnya. Tentu saja semua hal ini memerlukan kajian yang mendalam dan pengujian yang cermat dan sebagainya. Itu adalah topik tersendiri yang sangat penting. Ya, jadi kita bisa terus bekerja pada pertanyaan ini. Apakah mungkin untuk menggunakan proyektor di pameran? Buatlah proyeksi pesawat udara Anda di langit-langit ruangan. Jika permukaannya rata, dari kejauhan akan terlihat seperti benar-benar sedang terbang di atas segalanya. Ide ini bisa digunakan, tahu, seperti bajakan. Cukup bawa proyektor yang cukup kuat, lalu proyeksikan ke seluruh langit-langit, seolah-olah ada balon udara yang melintas di bawah pameran. Proyektornya harus cukup kuat, karena di sana akan sangat terang atau mungkin bisa juga minta para hacker untuk mematikan listriknya. Tapi siapa yang akan melakukannya? Hanya ada satu perusahaan dengan balon udara. Di seluruh pameran hanya ada satu perusahaan dengan balon udara. Tidak, nanti akan tertulis jelas Aeronova di sana. Jika pada tahun 2028 ada penerbangan keliling dunia dengan balon udara kita dan rutenya melewati Los Angeles, saya sangat ingin memesan tiket ke Rusia dari jauh-jauh hari. Saya bermimpi tentang penerbangan seperti itu. Sudah dipesan. Dari Los Angeles ke Rusia, ingin segera pulang ke rumah, semuanya sudah dipesan dengan cermat, semua hal akan saya pesan dan atur. Untuk klien Nova 01, kontrak telah ditandatangani secara resmi atau ada kesepakatan sementara yang kuat. Kelompok kerja telah dibentuk, karena kami sedang merancang bentuk teknisnya. Menurut saya ini sedikit lebih dari sekadar kontrak, jadi semuanya baik-baik saja. Saya tambahkan sedikit, bahkan ada lebih dari satu klien. Ya, jadi seberapa besar dan seberapa
tahan balon udara ini terhadap potensi serangan teroris. Misalnya drone FPV yang sudah dikenal sangat berbahaya dan mematikan, atau apakah balon udara bahkan dengan lubang yang sangat besar masih bisa mendarat dengan aman di tanah. Tapi bahkan tank pun tidak sepenuhnya terlindungi dari serangan drone FPV, jadi begitulah. Kalau soal serangan, dengan peluncur granat, dengan senapan mesin, apapun bisa rusak dan hancur. Balon udara yang sangat besar, kecil kemungkinan bisa dilukai oleh drone FPV sampai menyebabkan bencana. Ia akan turun dengan tenang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali jika mengenai kokpit tempat ada orang. Tentu saja dalam kasus itu pasti ada akibatnya. Yang kecil, tentu saja akan rusak akibat ledakan apapun. Jika dibutuhkan balon udara anti-terorisme agar ia bisa menerbangkan drone FPV miliknya sendiri untuk menghadang, mengaturnya tidaklah sulit. Ya, balon udara karena ia memiliki pasokan energi yang sangat baik dan daya angkat yang begitu besar, justru bisa membawa banyak sekali perlengkapan yang diperlukan untuk melawan berbagai mekanisme. Meskipun saya pribadi enggan menyebutnya sebagai persenjataan. Segala sesuatu bisa dibuat. Nah, di catatan positif ini, pertanyaan-pertanyaan sudah habis, teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ajukan. Kami akan dengan senang hati menunjukkannya. Jika Anda adalah klien yang berharga dan kemungkinan besar bepergian dengan mobil lapis baja yang sangat aman serta memiliki dana yang cukup untuk membuat balon udara yang dilindungi secara khusus, beri kami isyarat. Kami akan merancangnya secara khusus untuk Anda. Baik, sepertinya semua pertanyaannya sudah habis. Saya akan cek lagi dengan sangat cepat dan jika memang tidak ada pertanyaan baru yang masuk, kita akan segera akhiri sesi ini. Secara keseluruhan, webinar kita pada hari ini sudah berlangsung selama 1,5 jam penuh. Biar aku lihat, ada berbagai macam berita tentu saja, tapi sudah cukup. Sekarang saya sedang membaca di sini. Kami menerima berbagai standar internal, mengubah berbagai proses organisasi, dan memulai pengembangan baru bersama produksi. Semuanya sebenarnya sedang berjalan dengan baik dan lancar, tapi di webinar sebelumnya saya sudah menjelaskan posisi masing-masing secara terperinci. Nanti pada hari Kamis depan saya bisa memperbarui statusnya secara menyeluruh. Jadi kita akan mengumpulkan semua kabar terbaru yang relevan mengenai proses produksi dan perakitan yang sedang berlangsung. Kalau begitu, kita akan siapkan semuanya untuk webinar berikutnya. Ada yang menulis di chat dari awal, katanya volume suaranya kurang besar. Teman-teman, sepertinya sudah diperbaiki. Luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu teman-teman sekalian. Pantau terus kabar-kabar terbaru kami. Nantikan video-video menarik tentang laboratorium kami. Videonya akan segera tayang dalam waktu dekat ini. Meskipun kami secara umum menyebutnya sebagai laboratorium, pada kenyataannya yang sebenarnya, divisi yang secara spesifik kami sebut sebagai laboratorium itu sekarang ini sebenarnya berfungsi sebagai fasilitas produksi percobaan yang sangat penting dan inovatif. Yang ada di Liubertsy, misalnya di tempat Ruslan, mereka memiliki bengkel mekanik yang sangat efisien di sana, khusus untuk pembuatan rangka kekuatan yang kokoh dan presisi untuk ekor pesawat, semuanya berjalan dengan sangat baik dan lancar. Sedangkan, misalnya peralatan kecil, papan sirkuit, sistem kelistrikan, komputer on-board, mekanisme putar kecil, dan lain-lain, semuanya dibuat dengan cermat di sini tentu saja. Jadi ini bukan laboratorium, saya sendiri bahkan tidak tahu persis, ini semacam produksi percobaan kecil yang sekaligus juga berfungsi sebagai laboratorium. Dan di sana juga ada kabar baru tentu saja. Bagi yang mengikuti pasti melihat apa yang dikerjakan Artyom sejak awal dan bilang, sebentar lagi semuanya akan diluncurkan. Nah, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu itu tiba juga. Jadi nantikan terus video-videonya, kami akan segera memulai cabang ilmiah. Semoga semuanya bisa aktif dan berjalan lancar. Materinya sedang dipersiapkan, ya pantau terus akan menarik. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa reaksi dan klik komentar. Sampai pagi.